Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang radix atau akar. Nah, sebelumnya harus kita ketahui apa sih itu akar. Nah, akar itu adalah bagian pokok dari tumbuhan atau kormus di samping batang atau daun. Kemudian kita langsung saja lihat simplisia apa saja yang berasal dari akar. Nah, di sini ada 11 simplisia radix, tetapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 6 simplisia radix saja, mulai dari kata ranti radix, Deridis radix, Elephantopy radix, Euricome radix, Glycyrrhizae radix, dan IPK guane radix. Kita langsung bahas simplisia yang pertama, yaitu ada Cartami radix. Nama lainnya adalah akar tapak dara, berasal dari tanaman Catharanthus roseus atau Vinca rosea atau Lochner rosea. Keluarganya Apocynaceae. Nah, akar tapak dara ini mengandung zat berkhasiat atau memiliki isi alkaloida, di mana alkaloidanya itu ada yang namanya asmalisin, serpentin, tetrahydroalstonin, vindesin, vincristin, dan vinblastin. Nah, adapun khasiatnya, kegunaan atau manfaatnya, akar tapak dara ini dapat digunakan sebagai emmenagoga, antidiabetes, dan obat kanker. Pemberiannya, akarnya tidak berbau, rasa pahit. Bagian yang digunakan tentunya adalah bagian akar. Sedangkan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk tanaman dari tapak dara adalah sebagai berikut. Nah, tentunya kita sudah sering lihat tanaman tapak dara ini ya, tapi kita tidak tahu bahwa itu dapat digunakan sebagai anti kanker. Nah, yang bermanfaat adalah akarnya ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ada Deridis radix. Nama lainnya akar tuba, berasal dari tanaman Deridis ecliptica, keluarganya Papilionaceae atau Fabaceae. Nah, Deridis radix ini atau akar tuba mengandung zat berkhasiat rotenon. Nah, rotenon ini dapat digunakan sebagai racun panah atau racun ikan. Dapat juga digunakan sebagai skabisida dan insektisida. Adapun pemberian dari akar tuba yaitu baunya aromatik lemah dan agak pahit. Bagian digunakan itu akar dan potongan akar tinggalnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun gambar dari tanaman akar tuba itu adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke simplisia yang ketiga, ada Elephantopy radix. Nama lainnya akar tapak liman, berasal dari tanaman Elephantophus caber, keluarganya Asteraceae. Nah, tapak liman ini memiliki zat berkhasiat berupa alkaloida glukosida, khasiatnya sebagai anti demam. Adapun pemberiannya, bau lemah, tidak khas, rasanya tawar. Sedangkan bagian yang digunakan itu adalah akar atau campuran akar. Kemudian ada pangkal batang dan batang di bawah tanah. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, adapun wujud dari tanaman tapak liman adalah sebagai berikut. Nah, ternyata kalian juga sering menjumpai tanaman ini di pekarangan-pekarangan rumah atau di halaman-halaman rumah. Nah, sering kita lupakan dan sering kita injak-injak. Kita tidak tahu bahwa itu namanya tapak liman dan bermanfaat sebagai anti demam. Nah, besok-besok lagi kalau ketemu dengan tanaman ini, nah jika kondisi kita demam, nah kita bisa memanfaatkan akarnya ini. Kemudian kita lanjut. Simplisia yang keempat ada Euricome radix. Nama lain akar pasak bumi, berasal dari tanaman Euricoma longifolia, keluarganya Cimarubaceae. Pasak bumi ini
memiliki zat berkhasiat terutama di akarnya ya, yaitu ada amaraloid, euricomanol, dan eurikomolakton. Nah, khasiatnya itu sebagai diuretika, melancarkan buang air seni, kemudian antipiretika, menurunkan demam, dan afrodisiaka, yaitu sebagai obat kuat. Pemeriannya, akarnya tidak berbau, mula-mula tidak berasa, tapi lama-kelamaan agak pahit. Bagian yang digunakan ya tentunya akarnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun bentuk akar dari pasak bumi ada sebagai berikut. Akarnya besar, berbeda dari tanaman-tanaman yang lain. Jadi untuk penggunaannya itu biasanya akarnya ini dibuat semacam gelas atau semacam teko kecil buat teh ya. Jadi kita tinggal memasukkan air panas ke dalam gelas tersebut. Nah, nanti zat-zat yang ada di dalam akarnya tadi akan keluar atau tersari di dalam air. Nah, kemudian tinggal kita minum saja. Kemudian yang kelima ada Glycyrrhizae radix. Nama lain akar manis atau Liquirice radix. Berasal dari tanaman Glycyrrhiza glabra, varietas tipikal, dan varietas glandulifera, serta jenis varietas yang lain. Keluarganya adalah Papilionaceae. Adapun isi atau zat berkhasiat yang terdapat dalam akar manis itu ada glisirisin, kadarnya 5-10%. Di situ berupa garam kalium dan kalsium dari asam glisirisat. Nah, zat ini 50 kali lebih manis dari gula tebu. Nah, selain itu ada juga mengandung pati, gula, dan asparagin. Nah, adapun persyaratan kadarnya yaitu kadar zat yang dapat larut dalam air itu tidak kurang dari 20%. Itu dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan di udara. Nah, adapun khasiat atau kegunaan manfaat dari akar manis ini itu sebagai antitusiva ya, obat batuk. Nah, dalam bentuk serbuk itu digunakan sebagai pengisi dan penyalut pil. Jika akar manis ini dibuat dalam bentuk ekstrak atau sediaan ekstrak, itu berfungsi sebagai pewangi tembakau dan campuran obat batuk. Pemberian bau khas lemah dan manis. Bagian yang digunakan adalah akar dan batang di bawah tanah. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian adapun waktu panen itu adalah akar digali tiap 3 tahun dan disisakan secukupnya agar dapat dipungut pada tahun berikutnya. Untuk varietasnya ada varietas Glycyrrhiza glabra, varietas tipikal itu berasal dari Spanyol, sedangkan yang varietas glandulifera itu berasal dari Rusia. Nah, akar manis yang belum dikupas itu warnanya coklat kekuningan atau coklat tua, berkeriput memanjang. Nah, kadang-kadang terdapat tunas kecil dan daun sisik yang tersusun melingkar. Adapun tanaman dari akar manis itu ada sebagai berikut. Kemudian yang terakhir, yang keenam untuk minggu ini itu ada IPK Guane radix. Memiliki nama lain akar IPK atau akar muntah. Berasal dari tanaman Cephaelis IPK guana, kemudian Cephaelis acuminata. Dapat juga berasal dari tanaman Uragoga IPK guana. Keluarganya Rubiaceae. Nah, akar IPK atau akar muntah ini mengandung zat berkhasiat berupa alkaloida emetin. Ada juga cephaelina atau psikotrina. Nah, di mana kadar emetin yang terdapat dalam akar IPK ini itu adalah 2%. Nah, akar IPK ini berkhasiat sebagai amara jika jumlahnya sangat kecil. Nah, jika jumlahnya sedang atau dosisnya sedang, itu bisa digunakan sebagai diaforetika dan ekspektoransia.
Tapi kalau kita minumnya dalam jumlah besar, maka berfungsi sebagai emetika, ya, obat muntah, pemerian, bau lemah, rasa pahit. Bagian yang digunakan itu adalah akar atau campuran akar dan pangkal batang. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, untuk panennya, akar IPK ini dikumpulkan pada bulan Januari dan Maret, di mana semua tanamannya dicabut, kemudian dipisahkan akar-akarnya. Nah, untuk jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada IPK Rio, itu diperoleh dari Cephaelis IPK aquana, kemudian potongan-potongan agak bengkok, merah bata sampai coklat tua. Sebelah luarnya terdapat penebalan cincin, rapat dan melingkar sempurna. Yang kedua itu ada jenis IPK Panama, diperoleh dari Cephaelis acuminata, warnanya coklat keabu-abuan atau coklat kemerahan, cincin hanya melingkar sampai tengah batang. Kemudian yang ketiga ada IPK Cartagena, yaitu ciri-cirinya akarnya lebih gelap dan tidak banyak buku-bukunya, warnanya sama dengan IPK Panama. Nah, adapun sediaan yang mengandung akar IPK atau akar muntah ini itu ada Opii pulvis compositus, ada IPK aquanae pulvis, dan ada IPK aquanae tinctur. Adapun bentuk dari Simplicia akar muntah atau akar IPK adalah sebagai berikut. Kemudian tanamannya adalah sebagai berikut. Nah, mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada minggu ini. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.